Oke guys, jadi kali ini aku mau cerita tentang perjalanan aku lintas 3 gunung, 4 puncak, 3 lembah, dan 2 danau yang ada di Sulawesi selama 6 hari 5 malam. Dan ini adalah lanjutan dari Gunung Lompo Batang kemarin. Ini adalah episode Bawah Karaeng part kelima. Gimana ceritanya? Ikutin terus. Oke, sekarang kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Talung dan Lembah Rama. Estimasinya kalau cepat bisa 2 jam ya bang? Iya. Kalau lambat 3-4 jam. Tapi bismillah semoga bisa 2 jam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di perjalanan turun ini kita benar-benar padat banget, rapat. Karena treknya benar-benar sempit dan gak kelihatan sama sekali ini. Karena ditambah malam juga kan. Dan di sini tuh jarang banget orang lewat. Bahkan gak pernah. Tuh, kirinya hutan, kanannya hutan. Nah, di sini karena ada pohon tumbang ya, kita mau nggak mau manjat. Oh ya tahu ya. Gimana lintasnya? Kudu alon-alon iki. Oh bulannya ada cincin lagi kayak kemarin. Be careful le. Pohonnya iso tuh. Alon-alon bae, sepenting kelakon. Kanan dure. Pokoknya itu sepanjang jalan kita teriak-teriak tuh, saling ingetin teman-teman yang di belakang. Jadi biar saling ingetin sama lain. Kayu di bawah kanan. Kayu batu licin. Ada kayu di tengah. Ya kepala hati-hati. Kepala ya merunduk. Oke lanjut. Hati-hati licin turunan. Sebentar di, ini licin sekali kok dong. Oke, perhatikan kayunya berduri. Jongkok kalau bisa di sini ya. Hati-hati duri ya. Bentar, ganti-gantian ini licin banget. Ini licin banget. Pergi. Kakak. Nah, Udin, tau nggak di saat momen-momen kayak gini apa yang tidak boleh kita lakukan? Berhitung. Jangan ya Bang Daniel. Jangan ya. Bahaya ya. Kok bisa? Karena takutnya tiba-tiba nambah 1 panik semua ya. Jangan sampai tiba-tiba kita berhenti semua. Waduh, bahaya 19. Itu. Dia jangan pernah berhitung ya ketika momen-momen kayak gini ya. Iya. Berarti di bawah kiri ini udah ramai ya Bang? Iya, Rama udah di bawah kiri kita. Oh, jadi ternyata di bawah kiri kita ada Lembah Rama. Suara sungai udah kedengeran, tapi kita sekarang melipir, mutarin, cari tempat untuk turun guys. Iya. Taruh Din. Yuk, merekam masalah. Ambon. Lagi. Dalam freestyle. Woi. Parkur. Bro. Parkur. Awas. Awal. Turunan. Awal. Dari tadi apa dong nanjakan? Itu orang apa? Jalur beda. Hati-hati ya, lubang kanan jurang. Ganti-gantian. Hati-hati ya licin kanan jurang. Licinnya. Duduk. Kiri jurang. Lihat bawah aja, jangan lihat kiri kanan. Lihat bawah.
Trek dari bawah Karaeng menuju ke puncak Talung ini juga ekstrim. Awalnya juga aku mikir, oh ini kita turunan doang. Tapi ternyata enggak. Jalur yang kita lalui ini Kiri itu jurang, licin, fokus. full jurang, dan juga kita tuh masih full meraba-raba. Karena di trek menuju ke puncak Talung ini nggak ada tanda atau string line sama sekali. Kenapa nggak dikasih tanda? Karena biar nggak ada orang-orang umum yang lewatin jalur ini. Karena jalur ini tuh benar-benar berbahaya. Pokoknya kalau tingkat bahayanya itu bahaya banget. Nah jadi di sini banyak banget percabangan jalur tuh. Bang Daniel udah turun sampai bawah, ternyata jalur di atas tuh di kiri. Emang harus bener ekstra hati-hati dan tahu jalur ya guys, bawa guide yang tahu jalur. Jangan bawa sembarangan orang kalau kesini. Jadi dari tadi tuh kita kesusahan nyari jalur karena ini malam dan Bang Daniel udah turun sampai bawah, naik lagi ke atas karena ternyata jalurnya ini. Dan tanda jalur di sini tuh ada jalur adalah kayak ada string tanda gitu Di depan. String. iya, di depan tuh ada tandanya. Ditambah ini fokus kita udah mulai berkurang karena satu sip perut udah lapar dan ini udah dingin juga. Insya Allah ini 1 jaman lagi kita nyampe di camp area Lembah Rama. Bismillah. Hati-hati ya, kiri jurang. Orian, paling belakang ke Orian. Hati-hati kepleset, kiri jurang, jangan mepet ke kiri. Licin, kiri jurang, hati-hati. Ini bener-bener di tepi jurang banget. Tuh, kiri, kepleset di kiri udah. Makanya di sini tuh harus bener-bener hati-hati ekstra. Karena tadi di kiri terlalu mepet ke jurang dan injekannya sedikit. Kita ngambil jalur ke kanan sedikit masuk ke hutan biar safety. Nih, kita ngambil yang ke kanan bawah dikit. Ada ular. Sabar. Awas. Awas. Mandi. Sabar ya. Mandi. Itu kepalanya tuh. Iya, awas. Awas, Cal. Sabar. Hati-hati. Yang kebunuh, Cal. Jangan, awas, Cal. Jangan dibunuh. Cari dulu kayu. Ini trekking pole. Mana? Ya. Nah. Asik situ, Bang. Oh. Ular. Hati-hati kiri jurang ya. Jangan dilempar masuk. Masih hidup itu. Lagi ke kepala. Awas kepalan. Kena. Itu. Buang kepalanya itu. Oke, masuk dia. Belum. Masuk. Udah enggak ada. Udah. Berarti pinjai kita tadi. Nah, ternyata tadi di trek kita ketemu ular. Dan ini memang termasuk salah satu habitat ular sih karena ketinggiannya udah 1000-an mdpl. Udah enggak 2000-an lagi. Tapi tetap dia enggak nyerang kalau kita enggak ganggu. Yang penting kita fokus saja karena kita enggak ganggu dia. Dan ini trek udah mulai parah nih. Fokus. Kiri jurang. Nah, di sini kita ketemu sama pembatas pagar itu. Yang itu buat sapi warga. Jadi biar sapinya enggak jatuh ke jurang. Karena sepanjang jalan tadi kita banyak ketemu sama Tasya. Tasya itu disingkat tai sapi. Situ banyak juga sapi-sapi warga yang dilepas-lepas liarkan itu, guys. Jujur ya, aku pikir yang paling berat tuh bawa Karaeng sama itu. Ternyata talung setan ini, sumpah. Jalurnya sumpah ya. Ini orang-orang dari tadi bilang dekat. Ini nggak nyampe, Cok. Di sini tuh paling membosankan sih. Iya. Tapi nggak kebayang kalau jalur ini siang, sumpah. Nah kalau siang tuh enak, Bang. Menggigil kaki, enak. Iya, aku nggak berani anjir. Nggak semua orang berani ngelihat view enak. Pijakan yang diperhatikan. Sumpah ya. Ini kita jalan udah 9 jam, sekarang jam 11 lewat 16 sampai 20 malam. Masih belum nyampe juga tempat camp area. Woi. Kupikir sampai sini belum sampai. Ada lagi yang terakhir. Dikit lagi terakhir. Terakhir lagi. Ya Allah. Ayo Papski. Semangat. Akhirnya kita sampai juga di Talung. Terbaik kok Yasing, terbaik kalian Pari, terima kasih.
Akhirnya kita sampai. Akhirnya kita sampai. Ada jus. Ya Allah. Jus beneran, jus beneran. jus guys. Wah, ada jus guys. Guys, diikat apa enggak nih? Ketika sampai di puncak Talung, kami akhirnya ketemu sama porter drop yang membawa makanan-makanan kami. Sumpah di sini kami sangat-sangat bahagia banget guys. Mas Adit. Itu Mas Adit. Mas Adit. Akhirnya. Hancur banget. Hancur ya. Apa sih ini? Jalur apa ini, Cok? Pendakian, Cok, ekspedisi. Aman Mikopi. Masih aman ya? Aman. Ini pendakian tergila sih sumpah. Udah ya. Kita isi perut dulu. Mat, nasi kuning terenak ya ini ya. Pokoknya terenak di bulan Mei. Sepanjang jalan. Padahal kita tahu itu udah ada. Iya. Pengen ngomong aja. Jurang, batu licin, rotan, awas kiri, kanan jurang. Kata-kata itu selalu terucap. Ada ular. Terus yang teman lagi pergi aja lagi nggak ngasih tahu ular di mana. Gimana kita mau tahu? Pada panik semua. Asli. Tapi sumpah, ini penyelamat banget. Sejauh ini yang paling jauh. Kita nyampe salah langsung tidur. Enggak usah makan. Dipakai jam berapa? Jam 12. Nesa mau lintas dia, Sin. Iya. Semangat. Sok, semangat ya. Anterin ya, semangat kawan-kawanku. Gimana? Stop kata gue mah. Gimana? Stop kata gue mancing. Bang, minimal lintas dulu baru ngajokin kita. Gokil. Bang, katanya Raung gunung paling ekstrim ya di Pulau Jawa. Kamu membandingkan Raung sama lintas. Gak bisa. Letter Erinjani susah nggak Mas? Aduh, apa ya itu? Gini aja. Kamu man, katanya merbabu via Suwanting bikin sinting. Aduh, kamu gak tahu ya lintas sesinting apa kita, sesetres apa kita. Ngelihat lampu aja sensitif ya. Iya, lihat lampu aja kita marah sama orangnya. Aduh ya Allah. Sumpah ini lintas. Aku cuman mau bilang ke kalian, salah satu yang menjadi pencair suasana di trip kali ini itu adalah Muman atau Mimom. Di sepanjang jalan dan di semua tempat dia itu nggak berhenti ngomong. Dia itu adalah tipikal orang yang nggak ngomong yang penting-penting, tapi dia itu adalah tipikal orang yang penting ngomong. Pokoknya apa aja keluar dari mulutnya. Tapi itu yang bikin seru dan yang jadi pencair suasana. Kalian semua itu harus punya satu Muman di hidup kalian biar hidup kalian berwarna. Salah satu yang bikin hidup aku berwarna itu adalah Muman, makanya aku mendaki terus sama dia. Oh iya. Pusatnya guys, daun supila. Sekarang kita melanjutkan perjalanan turun menuju ke Lembah Rama. Estimasinya berapa Bang Daniel? Ya, 45 menit. Oh, tambah 15 menit ya. Kita bakalan turun ke bawah sana. Bismillah. Yang biasa suka dipakai buat membajak sawah. Kerbau. Ya. Hah? Ini kalau naik kayaknya parah ya. Masih jauh ya. Kita ketemu sapi guys. Jam berapa ini hei? Jam berapa ini? Kenapa masih begadang? Lagi hamil. Kamu juga. Ini lagi. Ini suaminya ini. Ngapain kalian tengah malam di sini? Kumpul sapi ya kalian ya. Nah, semakin ke bawah semakin deket. Kita ngelewatin aliran air kayak gini. Tuh. Nah, airnya jernih banget. Akhirnya kita sampai juga di Lembah Rama. Alhamdulillah ya Allah. Besok pagi akan kita lihatin ya Bang. Ya. View Lembah Rama seperti apa. Ya. Lihat sungai. Masya Allah. Wow. Nggak kebayang aku ini pagi ya. Sampai juga, Ja. Ini pas di belakang ini. Masya Allah. Bagus banget.
Ini tempat camp kita itu. Tepat di ini, samping sungai. Besok pagi bakal kita liatin secakap apa. Udah ya. Kita mau beres-beres dulu. Packing dulu. Dan kayaknya kita bakal ketemu besok pagi. Sampai bertemu besok pagi ya guys. Bye-bye. Halo, good morning. Sekarang kita sudah bangun. Dan seperti biasa, look, ini dia view dari Lembah Rama. Masya Allah, bagus banget kayak di Swiss. Dan lihat di sampingnya ada sungai, terus tebing-tebing tuh. Kita kemarin melipir ini nih, orang-orang gila ini nih, tuh. Sekarang kita ada di bawah sini. Nggak tahu. Kayak punya aku sama kayak Best. gini ada merahnya. Orang-orang gila ini nih. Unable to take off. Nih. Termasuk Sia gila, saya juga gila sama. Kita semuanya gila, stres. Tapi happy kan? Happy banget, mohon maaf ya. Bentar lagi kita akan wisudawan. Lulus ya. Lulus lintas cincin. Lam, raung yuk. Minimal solusi ya. Anjing. Kamu Min, Apa, bikin apa kita hari ini? Sekarang Hari terakhir party ya. kita party. Kita bikin ajep. avocado cocok. Avocado koko lintas. Avocado cocok kalau lobo benar kan ada lagunya kan ya. Cocok lobo benar kan? Avocado cocok kalau Kursi kebakar, kursi orang. Til, kursi aing hei. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim Eja jangan ngajarin gitu ke aku teh Eja. Aku ya lo jadi kotor banget mulut aku. Muli Muman lintas. Oh, iya. Uli Udin lintas. aja. Jali. Jali lintas. Oh ini avocado terjauh deh kayaknya Din di Sulawesi. Mohon maaf ya ini udah tahu gak semalam ini ya. Tapi itu kita udah bawa ya Din ya lintas ke beberapa gunung, beberapa kilo, puluhan kilo. Ada orang nyuruh, "Luman, gak usah bikin avocado aja." Gak bisa. Ini udah dibawa lintas. Ini orangnya Din, gigir nih. Ini orangnya nih. Teh Purki langsung dia pengen coba dia, tapi dia nggak mau bikin cina Din. Gak usah bikin. Anjing gak sih? Anjing banget. Gini dulu guys ya. Ini tuh cincau lintas. Cilin. Itu. Tuang Mumin. 1, 2, 3. Kita masukkan telur endog. Ini yang nggak usah dibikin ya. Iya, ini tuh gak usah dibikin cina Teh Purki. Aku belum ngerasain, cuma ngerasain lewat FGP doang. Tuh, Eja. Sumpah, Sulawesi itu ya best banget nih. Ini sungai bisa kita minum, airnya sangat-sangat jernih. Ya, aku langsung minum ya. Dan ini pas masuk kaki tubuh, kayak kaki tuh adem banget gitu rasanya. Terus di sini ada hutan-hutan kayak semacam hutan pinus gitu. Masya Allah. Oke. Oh, jeblos. Gak bisa aku menggambarkan kata-kata dengan apa yang aku lihat ini semua. Nanti suatu saat aku bakalan balik lagi ke sini. Tapi cukup ke sini. Aku bawa orang dan nanti aku bakalan ceritain. Kalian tahu gak sih? Aku dari bawah sana naik ke atas sana ke sini, terus turun ke sini. Lembah Rama ini adalah salah satu spot camping favorit di daerah Sulawesi Selatan. Lembah Rama ini memiliki ketinggian 1700 mdpl. Dan untuk kesini, kita harus trekking kurang lebih 2-3 jam. Di sini, kita akan disuguhkan pemandangan yang super megah dari pegunungan Lompo Batang dan Bawah Karaeng. Dan juga ini tuh kata temenku yang udah pernah ke Kashmir, vibes-nya itu kayak di Kashmir banget. Perpaduan antara hutan pinus, sungai, view pegunungan, dan juga kuda-kuda liarnya persis banget kayak di Kashmir katanya. Nah guys, FYI, si Lembah Rama ini adalah salah satu tempat warga ngelepasin sapinya, sapi-sapi liar gitu guys.
Jadi nanti ada biasanya tuh dia datang pagi-pagi, terus kayak bawa semacam garam gitu, dan buat manggil sapinya karena sapi itu katanya suka sama yang asin-asin. Nah ini memang cocok banget sih buat sapi. Biasanya tuh sapi-sapi itu dilepas liarkan di sini, dan pagi-pagi itu bakalan dipanggil dikasih makan garam gitu. Nah sapi itu bahkan kemarin kita pas turun dari itu palung atas sana, sapinya tuh ada di bawah-bawah sini. Tapi yang paling banyak sapi itu katanya di ini, di Lembah Lohe. Nanti kita bakal ke Lembah Lohe. Dan FYI, tadi pagi kata teman-teman tuh di sini ada kuda. Ada kuda liar gitu, 3 apa 4 gitu. Tapi dia nggak bergerombolan. Pas orang udah banyak muncul, dia langsung masuk ke dalam hutan sana. Teman, kita kan di sini sekarang antara mau ke Lembah Lohe dulu apa langsung ke base camp. Nah, Nah, bimbang nih. Jadi akhirnya kita mau voting pakai kertas karena siapa tahu ada yang masih pengen ke Lohe kan. siapa tuh yang pengen enggak ya tuh tulis ini masing-masing, keinginannya masing-masing. Nanti tidak saling menyalahkan lah. Iya. Tulis masing-masing. Pokoknya nanti yang nulisnya tulis aja Lohe atau base camp. Kalau Iya. ke base camp berarti milih langsung Kita ke langsung base camp. balik ya. Tanpa nama. Tanpa nama ya. Nanti kumpulin lagi ke saya ya. Ya, siap. Sok, ini dibagi dulu. Ini kita dibagi dulu. Kamu ya panitianya ya. Ya, 10. Duh ya Allah deg-degan banget. Ini berapa ini? Surprise-nya banyak banget ya. Masa nggak dapat lohe? Kali jalan. Udah, aku dulu, tunggu. Eja. Nih, 1. Mas Adit 1. Voting pinjam pulpen ya kayaknya. Nanti pinjam pulpen, balikinnya bareng-bareng ya. Balikinnya bareng-bareng. Digulung ya, nanti kita kita baca bareng-bareng ya. Udah ya, aku udah ya. Ya. Udah tahu sih masa. Masuk. Bilik suara berikutnya. Mari kita lihat. Ini dia ini. Kita sengaja giniin biar nggak ada yang nggak enakan gitu. Jadi nanti kita buka. Apapun keputusan terbesar kita akan mengikuti ya. Kita harus fair. Kalau base camp semuanya kita balik ke base camp. Tapi kalau banyakan Lohe kita ke Lohe. Sesuai ini ya. Aman. Ya, kalau Lohe nggak apa-apa. Ya Lohe sebenarnya. Lohe dong. Respect bro Lohe dong. Bagaimana politik? Lanjut. Udah Tin? Udah. Ganti. Duh deg-degan banget ini Martin. Video. Siapa yang belum? Aku belum. Bukan kayak ini orang. Apa itu, Ja? Ini adalah ini lotre. Nah, Arisan. Lohe. Yang Lohe mana suaranya? Yang base camp mana suaranya? Wah, ketahuan base camp ya. Base camp ya. Wah, parah. Ya. Bentar dulu. Bisa gitu ya. Oke, waktunya pengumuman, guys. Pengumuman. Pengumuman ya. Momen yang bacain. Aja yang buka. Suara pertama. Satu, udah. B, base camp Lohe. Oke. Suara kedua ya. Suara kedua ya. Ya, 1. Lohe ya, Lohe. Siapa ini? Siapa yang nulis Lohe? Siapa? Ini. Suara ketiga ya. Suara ketiga. Base camp. Dua ya. Suara keempat. Lohe. Gak ada yang menang. Zuma ini guys, segit ya, dua sama. Suara kelima ya, Lima. Lohe harus cok. Lohe.
3. Base camp 2 kok. 5. Suara ke-6 ya. Deg-degan, Cok. Base camp. 3 sama ya. 3 sama. Di luar ekspektasi. Sangat sengit sih. Suara ke-6. Ini sedih. Base camp. 4-3. Anjir, basket menang, Cok. Ini Suara ke-8. 7. 8 ini. 8 ya. Kalau BC udah menang. Base camp. Dua lagi ini penentuan. Suara ke-9 ya. Penentuan. Lohe. Penentuan siap. 1, 2, 3. Bebas, golput. Ya berarti tetap menang. Jadi kita memutuskan untuk balik ke base camp karena vote memutuskan base camp semuanya 5-4, yang satu golput. Itu siapa golput? Anjing golput. Ternyata di setiap pemilu itu pasti ada golputnya ya saudara-saudara. Karena kita Indonesia ya. Ya benar. Kita harus demokrasi ya. Benar. Ya kita pilih suara terbanyak. Ya. Kayak menang presiden. Banget anjing. Aduh. Ya kesan dan pesan. Pernah nggak sebelumnya kayak gini? Enggak. Aduh. Jadi rencana gimana, Mas? Jadi setidaknya jam 12 kita tinggalin Lembah Rama biar kita lebih nyantai di Sleng sama Danau Tandra Lili. Sama biar nyampe sore aja di ini. Yes. Enggak malam lagi kan nyampe di base camp biar lebih nyantai di base camp. Prepare bersih-bersih baru balik Makassar. Nah, sebenarnya ada plus dan minusnya juga. Plusnya adalah kita kenapa ke base camp cepet biar bisa cepet istirahat juga. Dan ini siapa tahu nanti sore hujan kan, hal yang tidak diinginkan. Terus minusnya adalah ketika kita jalan malam itu takutnya ini headlamp kita, baterai kita udah pada habis semua. Takutnya bahaya. Mungkin memang iya powerbank udah pada habis juga. Mungkin memang ini udah jalannya dan takdirnya. Ya udah. Ini contoh partai juga kayak gini. Ini adalah ilustrasi kecil bagaimana politik berjalan ya. Jadi karena suara terbanyak memutuskan kita untuk balik ke base camp, kita memutuskan jadinya ke nyebrang ke Danau Sleng sama ke Danau Tandra Lili. Habis itu kita langsung balik ke base camp. Dan kemungkinan sesuai estimasi kita nyampe di base camp tuh kayaknya sore. Bismillah aja. Sekarang ini teman-teman lagi pada packing semua. Dan di sini kita alhamdulillah karena ngajak Lembah Lohe kita masih bisa nyantai. Nah kalian lihat tuh Lembah Lohe itu ada di sana. Dan itu kemungkinan di sana tuh bakalan hujan deras tuh. Karena itu awannya tebal banget dan Lembah Lohe pas di bawah sana. Jadi banyak hal yang ini pokoknya banyak hal yang diuntungkan dan inilah pokoknya kalau kita nggak jadi ke Lembah Lohe itu karena baterai headlamp kita udah habis, powerbank juga pada habis. Ya udah langsung balik ke base camp aja, mungkin suatu saat nanti bisa balik lagi ke Lembah Lohe. Kalau dibabat semuanya nanti nggak ada alasan lagi kan buat balik ke sini. Changing paradigm. The future is uncertain and the past has come alive. What am I to me when nothing does it seems? What is it gonna take to stop my mind from wandering? Can I go back to... Nah,
selagi teman-teman packing, aku mau explore nah selagi teman-teman packing, aku mau explore dulu beberapa bagian dari ini si Lembah Rama. Aku mau ke Udin dan di sini ternyata ada ininya, si pelangnya itu. Nanti kita bakalan kesana foto rame-rame. Aku mau ke Muman sama Udin dulu, bantuin mereka konten sambil nih ngerekam video-videonya. Nah, di tengah-tengah Lembah Rama ini ada tiang nih, kayak semacam tiang bendera gitu. Ini sejarahnya apa, Furki? Jadi dulu di sini kan nggak ada tiang. Terus tiba-tiba ada orang yang ingin mencetuskan, wah kita buat tiang aja nih ke sini. Terus dia nge-hire orang untuk bawa tiangnya ke sini. Dia masukin, dia kasih batu, jadilah tiang ini. Seperti itu. Bermanfaat sekali ya ilmu yang ini ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu sejarahnya tuh dikasih tau Kak Furki. Nggak, benernya buat upacara teman-teman. Upacaranya itu buat 17-an sama Sumpah Pemuda ya bang. Gitu. Jadi bendera dipasang setiap 17 Agustus sama Sumpah Pemuda ya. Jadi di sini ada kadang ngebarin bendera besar banget terus dilihat dari drone. Wow. Di sini bisa sampai 12.000 orang. 12.000. Tapi masih tetap ramen bawa karaeng ya? Iya. 16.000. Di saat-saat kita mau turun, tiba-tiba hujan pun turun. Deres. Dan lihatin. Pada ngungsi semua tuh. Dua kameramen. Lebih berharga itu ya. Iya. Nih susahnya jadi videografer tuh gini nih. Nah, salah satu spot paling berbahaya adalah ketika sungai ini ketika hujan deras dan sungai ini meluap. Banyak orang itu yang nggak bisa nyebrang kalau di sini biasanya itu. Pagi Kak Bang? Ya. Ya. Gimana Mas? Basah Cok. Keselamatan nomor 2 ya, nomor 1 harus keselamatan alat-alat dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan hasil keputusan kita bersama, kita membatalkan ke Lohe, cuman sampai Tandra Lili dan kita turun ke base camp. Untuk cuaca hari ini kemungkinan bakalan hujan. Kita sama-sama berdoa ya, semoga air sungai nggak terlalu naik ya, karena kondisinya lagi hujan. Mungkin untuk estimasi perjalanan dari sini ke Danau Sleng 30 menit, dari Sleng ke Tandra Lili itu sejam lah paling lama, sejam paling lama ya. Sejam ya, paling lama ya. Oke ya, jam paling lama ya. Udah berubah lagi aja nih. Dari Tandra Lili ke base camp itu 2 jam. Turun, itu udah nyantai tuh 2 jam. Siap. Jadi sekitaran 4 jam lah. Kemungkinan kita tiba di base camp paling lambat jam 6 lah, paling lambat ya. Paling lambatnya dengan konten-konten di ini, di jalan atau di Tandra Lili sama di Sleng. Oke, iya sama makan. Oke, sebelum kita melakukan perjalanan, marilah kita membaca doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga dalam perjalanan kali ini lancar, aman, dan selamat sampai di base camp. Amin. Doa dimulai. Oke. Base camp. Danau Tandra Lili. Cerah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita melanjutkan perjalanan turun menuju ke Danau Sleng dan ke ini Danau Tandra Lili. Bang Daniel. Ya. Kalau tidak ada izin lintas tidak boleh ya? Iya, kalau nggak ada izin lintas berarti nggak boleh nyebrangin ke sebelah. Cuman boleh sampai Lembah Rama doang ya? Cuma boleh sampai Lembah Rama atau Danau Sleng doang. Nah kita kenapa boleh? Karena kita jalur lintas ya? Ya, izinnya memang izin lintas kan? Lintas benar. Nah biasanya tuh
ada beberapa orang yang memang melanggar dan biasanya itu di blacklist ya bang? Iya benar. Dan itu nggak boleh naik lagi ke ini, ke tempat yang dia iniin. Let's go. Nah, ketika hujan, trek turunan dari Lembah Rama menuju ke Danau Sleng dan Tanah Lili jadi air terjun kayak gini nih. Ini turunnya harus benar-benar hati-hati karena sangat-sangat licin, guys. Oke teman-teman, setelah kurang lebih 20 menitan jalan, kita sampai di Danau Sleng. Itu dia danaunya tuh. Ini tuh vibes-nya 11-12 kayak Torean, sumpah. Gokil nih Sulawesi. Tuh. Di sini ada danau dan di situ gila. Best di Sulawesi. Tuh, di situ ada sungai Janek Berang. Nanti kita bakal ngelewatin ini untuk sampai ke ini. Sampai ke Danau Tanah Lili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku perkenalkan ke kalian semua. Ini dia Danau Sleng. Masya Allah. Allahu Akbar. Bagus banget coy. Mari kita ke bawah. Dan sampingnya vibesnya ke Torean juga. Tuh, gokil. Sulawesi bos. Oke. Dalam hitungan 3, 2, 1. Ini dia Danau Sleng dari dekat tuh. Masya Allah. Jos. Kita bakalan istirahat sebentar di sini. Ngambil konten dan lain-lain. Baru kita lanjut ke Tanah Lili. Aja Bang Uman trauma dengan nama-nama Talung itu. Talung tuh tolong. Sampai boy. Sekarang kita sampai di Danau Sleng. Bang Daniel, kenapa dinamakan Danau Sleng? Kita ulangi lagi. Oke, jadi kenapa dinamakan Danau Sleng? Karena kalau dilihat dari atas itu sungainya berbentuk es dan dulunya danau ini dia berbentuk kupu-kupu. Makanya Sleng. Dinamakan Danau Sleng. Nah, jadi guys, si Danau Sleng ini adalah turunan dari air yang jatuh dari Lembah Rama. Di Lembah Rama itu kan ada sungai yang ngalir itu ya. Nah, ini dia, jadilah penampungan itu yang dinamakan Danau Sleng. Dan kalau kalian ke Lembah Rama via apa bang? Via Panekang itu bisa dapat 2, boleh ke Lembah Rama dan ke Danau Sleng. Tapi kalau kalian ke Tanah Lili itu nggak boleh. Itu udah beda lagi ya. Kalau mau ke sana itu harus pakai izin yang lintas. Kenapa kita bisa? Karena kita izinnya itu lintas. Jadi kita bisa melintasi. Kita itu izinnya semua lintas sampai Lembah Lohe sebenarnya. Tapi kita nggak ke Lembah Lohe karena memang voting tadi ya. Jadi kita tidak memutuskan untuk ke Lembah Lohe. Habis ini kita bakalan menuju ke ke Danau Tanah Lili dan dari sana kita bakalan makan siang. Dan habis itu kita bakalan lanjut turun menuju ke base camp menyusuri sungai Janek Berang. Setelah puas berfoto-foto dan mendokumentasikan Danau Sleng, kita melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Danau Tanah Lili. Nah, view-nya itu 11-12 kayak Torean, sumpah. Manis banget, cakep banget, bagus banget, gokil banget pokoknya. Tuh, Masya Allah. Tranalala trinlili. Pergi. Di sini sebutan tai ini, tai sapi itu ada tau gak? Apa tuh? Tasya. Apa tuh? Tai sapi. Uhuy. Takut. Apa tuh? Takut. Apa? Kuda. Oh. Takut. Gokil. Anak Lihat. kecil ini udah belajar. Sejauh mata memandang, tebing-tebing dilapisi awan. Kenapa Muman? Apa? Ini treknya? Torean sebelum rame. Iya ya. Bang, kita naik ke bukit itu apa lewat? Tuh. Nanti kita ke sana dulu. Masya Allah. Terus kita
Torean banget sih ini. Oh ya Allah, harus naik-naik lagi, Ja. Kita tuh udah cukup gak sih kata gue mah, udah cukup. Naik-naiknya ya. Naik-naik udah cukup kata gue mah. Udah kayak pengen pulang Indomaret Point ya. Ah, segala pokoknya kita beli. Kita borong. Ngidam Indomie. Parah Indomie rebus. Masya Allah. Ini Torean banget coy. Oi. Allahu Akbar. Allahumma. Untung ada carrier, Ja. Lihat, boy. This is not Torean. This is Sulawesi, bos. Masya Allah. Sekarang kita akan menyeberangi sungai Janek Berang. Janek Berang. Bismillahirrahmanirrahim. Licin banget coy. Lebih apa? Lebih maksudnya. Weh, suci. Selamat tahun kami ucapkan. Selamat yang umur kita akan doakanlah. Alam kenapa alam? Aku kecemplung. Nggak cuma tebing, hutan lumut, jurang, patahan, duri-durian, macet. Ternyata trek lintas ini masih memberikan kita satu versi dari trek yang ekstrim lainnya, yaitu sungai. Dan ternyata kita juga harus melintasi sungai Janek Berang yang lumayan deras untuk bisa sampai ke Danau Tarlalili dan menuju ke base camp terakhir. Aku pikir tuh udah, tapi ternyata nggak habis-habis ini treknya. Siapapun kalian yang pernah lewat jalur lintas, aku pastikan mental kalian tuh di atas rata-rata. Cuma orang-orang bermental baja yang bisa ke sini, sumpah. Treknya itu bener-bener menguras mental. Ini anjingnya tiba-tiba ngikut. Ya udah kasih tunjuk jalan, Dek. Ini jalannya bener-bener bahaya, coy. Harus bener-bener mastiin injekan yang pas. Karena kalau salah injek batu goyang, kita bisa langsung lanjut ke sungai itu. Nah, sekarang adalah yang paling lumayan bahaya, jalur ini. Ini tuh dalamnya selutut orang dewasa. Nih, mari kita try ya. Kiri kanan, Bang? Kanan. Kanan ya, dari kanan ya. Taruh di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, basah ini sepatu. Coy, kuat banget arusnya. Cok, sepatu basah. Jadi berat ini sepatu. Aman. Aman.
Gimana? Rasanya kayak mau ke bawah loh anjir. Hampir lah. Basah hampir sepaha. Mas Adit cuman setulang kering anjing. Aku udah basah pinggang. Bang, indah banget. Iya, seindah treknya ini, Bos. Sayang. Nah, jadi ini adalah salah satu trek yang paling bahaya ketika kita mau menyeberangi Danau Tanralili. Dari Danau Sleng menuju ke Danau Tanralili. Dan di sini emang harus benar-benar pakai tali kayak gini, guys. Karena kalau nggak pakai kayak gini, itu bisa-bisa ini jatuh, kepleset dan bisa-bisa anyut sampai ke bawah arus ke sana tuh. Dia nggak bisa ikut. Dadah. Dadah. Terima kasih sudah menemani. Si anjingnya masih kekeh tahu mau ngikutin kita. Tuh. Hati-hati, terus lurus. Di depan aja, di depan. Hati-hati. Lagi depan, yang depan. Maju. Di sini. Maju. Ciro, di sini. Nah, terendah. Iya, woi. Yang tengah setan, woi. Yang ini. Nah, pintar. Itu. Maju ki lagi. Woi. Maju ki lagi. Ini tuh. Yang itu. Nah. Yuk bisa. Ayo. Cepat, woi. Ini semuanya nungguin Sia, woi. Cepat, ayo bisa. Jujur, aku sama sekali nggak riset tentang trek menuju ke Danau Tanralili ini. Tapi ternyata setelah aku lihat, treknya itu hampir mirip banget dengan trek Torean yang ada di Gunung Rinjani. Apalagi di saat hujan kayak gini. Sumpah ya, Sulawesi Selatan tuh nggak ada habis-habisnya. Pokoknya untuk kalian yang udah ke Rinjani, udah ke Binaya, udah kemanapun, kalian harus banget nyobain jalur lintas ini. Karena perpaduan jalurnya itu lengkap banget. Semua jalur di gunung-gunung tuh ada di sini. Setelah ngelewatin sungai, kita langsung lagi melanjutkan perjalanan agak menanjak sedikit menuju ke Danau Tanralili. Bismillah. Nah, kita dapat kabar dari teman-teman yang belakang. Katanya Siro berhasil nyebrang. Gokil, akhirnya dia ikut juga. Coba tanya lo, tadi jatuh. Bang, ini ada yang punya apa ini? Jadi Danau Tanralili itu ada di atas sana. Dan kita bakalan taruh carrier dulu di sini dan kita akan tektok ke atas. Karena jalur pulang lewat sini juga ya, Bang? Iya. Jalur pulang nanti kita bakalan lewat sini. Jadi sekaligus kita mau makan siang dulu di sini. Ya, udah. Ayo tuh, makan anak-anak. Itu nasi goreng. Makan. Cus, makan apa? Belum, begitu, Pak. Cici. Rice fried. Ini alias Nasi goreng buatan Ical. Taruh di bawah aja, Jil. Mau makan kan? Dah. Taruh di bawah aja, nggak mau makan dia. Ini banyak kok. Apa? Ini banyak. Jadi kita memutuskan untuk tidak lanjut ke Danau Tanralili karena pengen pulang aja ya. Iya. Nanti kita balik lagi ke Sulawesi. Ya. Cus ngeng. Deal ya. Di bawah dong, Kak Fuki. Deal. Base camp. Jadi memutuskan untuk turun ke bawah aja karena kita miskom juga sama ini mobil tuh. Janjian tuh jam 9 malam tapi mobilnya datang dari jam 9 pagi. Kita langsung turun menuju ke base camp. Jadi kita memutuskan untuk tetap naik karena nanggung. Tadi kayak udah ke base camp aja lah. Tapi makin kesini kayak makin nggak naik aja. Bismillah aja. Karena cuma dari sini tuh setengah jam. Sayang aja kalau nggak naik. Misi. Karena beberapa teman udah pada mager dan pikirannya udah pada ke base camp semua, alhasil aku, Siva, Awal, Martin dan Gandhi berangkat menuju ke Danau Tanralili. Dianterin sama Bang Daniel,
Alwi, dan juga Haikal. Dan sisanya teman-teman pada nungguin di persimpangan. Di tengah jalan, Kak Furki awalnya ikut. Tapi dia memutuskan gak lanjut karena kakinya itu cedera. Dia turun lagi. Memang seharusnya begitu sih. Kalau nggak bisa jangan dipaksain. Daripada dipaksain, nanti jadinya itu malah makin parah ya kan? Jalannya deket, cuman tanjakan ini doang. Belok, terus nyampe 10 menit atau 20 menit jalan, kita udah sampai sini. Dan lihat view-nya. Sumpah ini torean banget sih. Masya Allah, bagus banget ya Allah. Tuh Kak Furki awal, Sipa di belakang. Gak tau lagi teman-teman yang lain siapa yang naik. Jadi kita sampai Danau Tarnalili, dokumentasi. Habis itu kita cabut balik. Asli guys, view-nya cokap banget. Jadi sekarang kita berada di titik 0 km Sungai Jenek Berang. Sungai Jenek Berang itu terbagi dua kata juga, Jenek sama Berang. Jenek itu air, Berang itu parang. Jadi air parang. Ini dia sungainya. Nah, sungai ini yang mengalir ke Bendungan Bilik-Bilik dan Kota Makassar. Ini. Jadi sumber air Kota Makassar itu berasal dari sini semua. Wow. Dan sekarang kita mau menuju ke Danau Tarnalili yang ada di sana ya. Jadi setelah titik yang 0 km tadi, kita berjalan melipir di tepian gunung gitu, bukit apa gitu, sampai menuju ke Danau Tarnalili yang ada di sana. Deket kok ini. Kak Furki nggak lanjut karena kakinya kena ankle. Dan sekarang kita lari ke Danau Tarnalili. Mantan sebentar aja, ambil foto, cek, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Cil, cil. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Please welcome Danau Tarnalili. Masya Allah. Pas banget kita sampai, langsung dikasih matahari yang cerah banget. Ini bentuknya hampir 11-12 kayak danau Sleng, tapi ini lumayan gede kayaknya. Ada ikan ya bang di sini bang? Ada. Dan di sini banyak ikan. Banyak juga orang yang mancing-mancing itu di sini. Ini dia danau. Danau Tarnalili ini ada di ketinggian 1454 mdpl. Oke. Tarnalili bang. Sukses. Halo. Lintas 3 jalur. 2. Sukses. 3 jalur, 2 lembah, 2 danau. 3 gunung. 3 puncak. 3 puncak. 2 lembah. 2 lembah. 2 danau. 2 danau. Sukses. Bang Martin. Mission sukses. Terima kasih, Bang. Alhamdulillah. Ini peserta-peserta terakhir yang tersisa. Akhirnya Yang tetap berjuang guys. nyampe juga, berhasil. Selamat. Haikal, terima kasih banyak-banyak. Gokil, kalian semua gokil. Sentuh dulu biar sah. Alhamdulillah. Wal, Dor, beres ya. Lintas 3 jalur. Gila Emang. orang-orang gila nih. Nah, jadi gimana nih bang sejarahnya Tarnalili? Jadi Danau Tarnalili ini terbentuk di tahun 2004, tanggal 26 Maret 2004. Kenapa bisa Danau Tarnalili terbentuk? Karena pasca longsor Bawah Karaeng. Oh, yang 2004 yang di sana ya. Jadi mereka longsor berhubungan semua ya. Ke sini yang membentuk cekungan terus diisi dengan air sungai. Jadi danau ini terbentuk di tahun 2004. Iya. Nah, nama Tarnalili itu artinya apa, Bang? Nah, jadi Tarnalili itu dibagi jadi 2 kata, Tanra sama Lili. Jadi itu dia tragedi Lili. Kalau orang-orang di desa, kenapa bisa dinamakan tragedi Lili? Karena pada saat pasca longsor itu ada sekitar 43, kalau nggak salah ya 43 atau 34, kalau saya nggak salah ingat ya. 43 atau 34 itu orang yang ketimbun akibat dari pasca longsor Bawah Karaeng itu. Ya. Oke, terima kasih informasi Abang. Nah, ternyata jalur Lembah Lohe di mana, Wi? Ini di sini. Kita naik ke atas, muter sampai di belakang bukit itu Lembah Lohe ya. Tapi kita tidak ke Lembah Lohe karena kita cukup sampai di Tarnalili aja ya.
Yoi. Amin. Nanti balik lagi ya. Temani lagi di. Nanti lagi, Bang. Yoi. Gaskan. Yoi, gaskan. Akhirnya sukses. Gokil. Ya pasangannya nggak ikut ya. Mana Mas Adit? Iya, Mas Adit nggak ikut. Mas Adit turun, tapi turunnya nggak terbang. Sipa Bang Alam nggak ikut. Terus Mas Alam di belakang. ikut. Gokil. Akhirnya nyusul juga. Best. Mari lari, run gila. Lintas 3 jalur selesai. Selesai ya, kita selesaikan di sini. Kita wakilkan. Kak Furki tadi nggak bisa ikut karena kakinya cedera ya. Jadi karena takutnya tuh pas naikkan nanti dia nggak bisa balik lagi. Jadi alangkah baiknya dia nggak ikut. Dan karena dia mau ini ya ada ekspedisi lagi abis ini ya. Jadi emang harus benar-benar save energi. Tapi nggak apa-apa, kita sampaikan semuanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung go menuju balik lagi ke ini, ke tempat teman-teman tadi. Bismillahirrahmanirrahim, kita melanjutkan perjalanan turun menuju ke bawah. Tuh lihat view-nya. Ya Allah, sunsetnya juga lagi cakep banget itu. Masya Allah, tapi kaki aku kena ini. Kaki kanan aku cedera. Gimana Moman? MOSI emosi. Break dulu. Sekarang kita udah ada di atas ini, di atas trek tanjakan penyesalan kalau kata teman-teman. Dan lihat view-nya, masya Allah. Oh bagus banget, nggak berhenti ngucap aku dari kemarin. Wow. Keren. Kita di atas situ. Di sini perasaanku campur aduk. Bahagia, haru, capek. Pokoknya semuanya itu campur aduk. Akhirnya kami menyelesaikan ekspedisi kami yang super berat ini. Alhamdulillah. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk guide-guide dan teman-teman porter semua yang udah sabar dan menolong kami selama di trek lintas ini. Jasa kalian semua abadi. Semuanya selamat dan sukses. Jangan kapok. Akhirnya mission sukses. Alhamdulillah ya Allah. Oke, terima kasih semua teman-teman yang udah ngikutin dari hari pertama sampai sekarang. Sampai bertemu di gunung-gunung berikutnya. Sepertinya vlognya akan aku akhiri di sini karena aku mau istirahat. Ini kaki aku sudah cedera, sudah tidak sanggup lagi. Kita istirahat dulu. Terima kasih untuk semua teman-teman. Jangan kapok mendaki sama aku dan jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Ikutin terus perjalanan aku dan Mas Adit karena kami masih akan mengeksplor banyak lagi gunung-gunung di Indonesia. Terima kasih guys. Jangan lupa like, komen juga subscribe. Sampai bertemu di gunung-gunung berikutnya. 2018 in a rental. Fire my eyes, I'm over the line. God putting faith all of my mental. It ain't hard to be content when I know the mission continental. Praying in the hallway, they closed all the doors, came through the window. How many rings? What does that mean? I overcome whatever they bring. I'm made for more, and I'm making a scene. Ain't no holding me back. It's just not what it seems. Too many rings. What does that mean? I overcome whatever they bring. I'm made for more, and I'm making a scene. Ain't no holding me back. It's just not what it seems. Ain't no holding this back. Devil in the details. This the big picture. This the Cinemax. This the HD. This the whole team. This is from the bottom. Look at where we at. This the Super Bowl. This that going.